warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Di sini kakak akan menjelaskan materi mengenai hukum-hukum dasar kimia. Nah, hukum-hukum dasar kimia itu terbagi menjadi 4 subbab, yakni yang pertama hukum kekekalan massa menurut Antoine Lavoisier, yang kedua hukum perbandingan tetap menurut Joseph Louis Proust, yang ketiga hukum kelipatan perbandingan menurut John Dalton, dan yang keempat hukum perbandingan volume menurut Joseph Louis Gay-Lussac. Adapun tujuan pembelajarannya yakni yang pertama menjelaskan dan membuktikan berlakunya hukum-hukum dasar kimia, hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, dan hukum Gay-Lussac. Yang kedua yakni menyelesaikan soal-soal perhitungan yang berkaitan dengan hukum-hukum dasar kimia secara sistematis dan logis. Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794 melakukan penelitian terhadap proses pembakaran dan beberapa zat. Nah, dalam percobaan ini diamati proses reaksi antara raksa atau merkuri, yaitu logam cair yang berwarna putih keperakan, dengan oksigen untuk membentuk merkuri oksida. Waktu itu dikenal dengan merkuri kalk yang berwarna merah. Nah, hasil percobaan tersebut Lavoisier mengemukakan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Mula-mula tinggi cairan merkuri dalam wadah yang berisi udara adalah A, tetapi setelah beberapa hari tinggi permukaannya itu berubah menjadi B. Hal ini menunjukkan bahwa oksigen dari udara telah digunakan oleh merkuri di atas pemanas untuk membentuk merkuri oksida. Nah, pemanasan merkuri oksida di atas pemanas akan mengakibatkan permukaan merkuri turun menjadi A lagi setelah semua merkuri oksida terurai menjadi merkuri kembali. Nah, selanjutnya hukum perbandingan tetap menurut Joseph Louis Proust. Pada sekitar tahun 1799, Joseph Louis Proust menemukan sifat penting dari senyawa. Nah, berdasarkan penelitiannya terhadap berbagai senyawa itu, Proust menemukan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Senyawa yang sama meskipun berasal dari sumber yang berbeda atau dibuat dengan cara yang berbeda, ternyata mempunyai komposisi yang sama. Dengan menggunakan hukum Proust dapat dihitung dengan cermat jumlah gram suatu unsur yang diperlukan untuk membuat suatu senyawa dengan massa tertentu sesuai yang diinginkan. Nah, sebaliknya, berapa gram massa suatu unsur yang terdapat dalam suatu senyawa tertentu juga dapat dihitung. Hukum ketetapan perbandingan menurut John Dalton. Dari dua unsur dapat dibentuk beberapa senyawa dalam perbandingan massa yang berbeda-beda. Misalnya, belerang dengan oksigen dapat membentuk senyawa SO2 dan SO3. Dari unsur hidrogen dan oksigen dapat dibentuk senyawa H2O dan H2O2. Nah, Dalton menyelidiki perbandingan unsur-unsur tersebut pada setiap senyawa dan mendapatkan suatu pola keteraturan. Adapun bunyi hukum ketetapan perbandingan yakni bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Selanjutnya, hukum perbandingan volume menurut Joseph Louis Gay-Lussac. Nah, ilmuwan Prancis Joseph Louis Gay-Lussac ini pada tahun 1778 sampai 1850 berhasil melakukan percobaan tentang volume gas yang terlibat pada berbagai reaksi, yang dimana setiap satu satuan volume gas hidrogen bereaksi dengan satu satuan volume gas klorin menghasilkan dua satuan volume gas hidrogen klorida. Nah, setiap dua satuan volume gas hidrogen bereaksi dengan satu satuan volume gas oksigen menghasilkan dua satuan volume uap air. Satu satuan volume gas hidrogen ditambah satu satuan volume gas klorin menghasilkan dua satuan volume gas hidrogen klorida. Dua satuan volume gas hidrogen ditambah satu satuan volume gas hidrogen menghasilkan dua satuan volume uap air. Nah, volume gas hidrogen klorin itu hidrogen klorida sama dengan 1:1:2.
Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan Gay-Lussac berkesimpulan bahwa volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, contoh soal hukum kekekalan massa yakni berapakah massa kalsium karbonat yang dihasilkan dari reaksi 14 gram kalsium oksida dengan 22 gram gas karbon dioksida dengan persamaan reaksi CaO ditambah CO2 menghasilkan CaCO3. Nah, pembahasannya yakni sesuai dengan hukum kekekalan massa, maka massa CaCO3 sama dengan massa CaO ditambah massa CO2 sama dengan 14 gram ditambah 22 gram menghasilkan 36 gram. Selanjutnya contoh soal hukum perbandingan tetap. Perbandingan massa hidrogen dengan oksigen dalam molekul H2O adalah 1:8. Jika massa hidrogen yang direaksikan adalah 4 gram, tentukanlah massa oksigen yang dibutuhkan. Nah, pembahasannya yakni massa H dibagi massa O sama dengan 1/8. Nah, 4 gram dibagi massa O sama dengan 1/8, maka massa O sama dengan 8 dikali 4 gram sama dengan 32 gram. Selanjutnya contoh soal hukum ketetapan perbandingan. Nah, unsur A dan B dapat bereaksi membentuk dua jenis senyawa. Senyawa 1 mengandung 50% unsur senyawa A, sedangkan senyawa 2 mengandung 60% unsur senyawa A. Jika massa unsur A dibuat tetap, tentukanlah perbandingan massa unsur B dalam senyawa 1 dan 2. Nah, pembahasannya yakni senyawa 1 massa A-nya 50%, massa B-nya 50%, dan massa A banding B sama dengan 1:1. Nah, dan senyawa 2 massa A-nya 60%, massa B-nya 40%, maka perbandingan A dan B-nya 3:2. Untuk membentuk massa A tetap atau sama dalam kedua senyawa, maka perbandingan massa A banding B dalam senyawa 1 kita kali 3, sedangkan perbandingan massa A banding B dalam senyawa 2 dikali 1. Senyawa 1 A banding B 1:1 dikali 3 sama dengan A banding B 3:3. Senyawa 2 A banding B sama dengan 3:2 dikali 1 menghasilkan A banding B 3:2. Nah, hasilnya massa A di dalam kedua senyawa sudah tetap. Oleh karena itu perbandingan massa B di dalam senyawa 1 dan 2 adalah 3:2. Contoh soal hukum perbandingan volume. Tekanan awal gas di dalam tangki adalah 2 PA pada suhu 100 K. Tentukan tekanan akhir jika gas dipanaskan hingga suhu 200 K. Nah, pembahasannya yakni diketahui P1 sama dengan 2 PA, T1 sama dengan 100 K, T2 200 K, dan ditanya P2. Berdasarkan rumus hukum Gay-Lussac, maka P1 T1 sama dengan P2 T2. 2 dikali 100 sama dengan P2 dikali 200. Nah, ini dikali silang. 2 dikali 200 sama dengan 100 dikali P2. Hasilnya 400 sama dengan 100 P2. Nah, P2-nya yakni 4 PA.